Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur data pertemuan 12 tentang graf dan matriks penyajian graf. Graf bisa digambarkan dengan simpul dan garis. Simpul menggunakan notasi titik atau lingkaran atau gambar lainnya. Simpul disebut juga node atau vertex. Ruas disebut juga sisi, garis atau edge. Graf juga bisa disajikan secara matematis menggunakan himpunan. Graf mengandung dua himpunan, yaitu himpunan vertex dan himpunan edge. Dituliskan sebagai G dalam kurung E, V. Graf terdiri dari himpunan ruas dan terdiri dari himpunan vertex. Banyaknya simpul disebut order, banyaknya ruas disebut dengan size. Contohnya adalah ini. Simpul di sini digambarkan dengan titik, diberi nama huruf besar. Tapi kalau pakai angka atau huruf kecil atau gabungan huruf dengan angka boleh. Begitu pula dengan ruas, biasanya huruf kecil. Tapi kalau menggunakan yang lainnya boleh. Di situ ruas diberi nama, yaitu E1, E2, E3, E4, E5. Kalau tidak diberi nama, berarti kita menyebutkan ruas berdasarkan simpulnya. Seperti misalkan E1, kita bisa menyebutkan ruas AB. Nah, di situ ada 4 buah simpul dan 5 buah ruas. Graf yang tadi itu adalah graf sederhana. Yang ini adalah graf berganda atau multigraf. Multigraf ini yaitu graf yang di dalamnya ada gelung atau gelang atau self loop seperti E2 itu, dan ada ruas berganda atau ruas sejajar yaitu E5 dan E6, yaitu garis yang menghubungkan dua simpul yang sama. Kemudian di sini suatu subgraf G aksen dikatakan subgraf dari G apabila simpul-simpul dan ruas-ruas pada subgraf itu adalah anggota dari graf. Ini adalah contoh subgraf. Sebelah kanan adalah subgraf dari graf yang sebelah kiri. Dikatakan bukan dibentuk oleh ABD karena tidak tertutup. Nah, ini adalah yang dibentuk oleh ABD. Graf berlabel, istilah lainnya graf berbobot atau weighted graph, yaitu graf yang di sisinya dikaitkan dengan suatu angka. Angka di sini maksudnya adalah tergantung dari yang membuat grafnya. Misal, graf ini adalah graf yang menunjukkan lokasi A, B, C sampai H. Kemudian ada angka di situ, misalkan menunjukkan waktu tempuh atau jarak tempuh atau mungkin kos dan lain-lain ya, tergantung pada si pembuat grafnya. Kemudian ada yang disebut dengan derajat graf. Derajat graf itu adalah 2 kali size. Tadi di atas disebutkan size adalah banyaknya ruas. Jadi misalkan kita punya graf ini, ruasnya ada 4, maka derajat grafnya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Derajat graf itu maksudnya derajat seluruh derajat graf tersebut. Tapi kalau derajat simpul, kita bisa lihat berapa banyak ruas yang terhubung dengan simpul tersebut. Misalkan simpul A, di situ ada ruas yang terhubung dengan simpul A, maka kalau ditanya berapa derajat simpul A, jawabannya adalah 2. Kebetulan pada gambar tersebut semua simpul berderajat sama ya, 2. Maka graf tersebut karena berjumlah genap simpul-simpulnya, maka disebut Euler graph. Suatu simpul disebut genap atau ganjil tergantung pada derajatnya. Kalau self loop dihitung 2, sehingga pada gambar ini simpul A derajatnya 2, simpul C 3, simpul D derajatnya 3, simpul E 1, simpul F 0, karena tidak ada ruas yang terhubung dengan simpul F. Sementara kalau kita lihat simpul B, di situ garis yang terhubung dengan simpul B ada 4 ya. Tapi karena loop dihitung 2, maka simpul B itu derajatnya adalah 5. Kalau kita hitung garisnya itu semua pada graf tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 kali 2 14. Jadi derajat grafnya adalah 14. Tapi kalau dirinci masing-masing simpul, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Ya sama ya, kalau misalkan kita tinjau masing-masing simpul totalnya juga 14. Nah, penulisannya adalah D dalam kurung A, maksudnya adalah derajat simpul A sama dengan 2 dan seterusnya. Tadi ada simpul yang hanya terhubung dengan satu ruas, maka itu disebut, yaitu simpul E, maka disebut dengan simpul bergantung atau simpul akhir. Sedangkan F tidak ada satu ruas yang terhubung dengan simpul F, maka disebut dengan simpul terpencil. Kemudian graf biasanya kita bisa lakukan penelusuran. Nah, hasil penelusurannya itu atau hasil perjalanannya disebut dengan walk. Cara menuliskan perjalanan atau walk yaitu barisan simpul dan ruas berganti-ganti. Misalkan kita mau melakukan perjalanan dari simpul V1 ke simpul V3 melalui V2, maka kita menuliskan misalkan V1, E1, V2, E2, V3, di mana kita anggap E1 itu adalah nama yang menghubungkan simpul V1 V2, E2 adalah ruas yang menghubungkan simpul V2 dengan V3. Atau bisa saja tidak ditulis simpul dan ruasnya semua. Artinya bisa kita hanya menyebutkan simpulnya aja. Jadi misalkan walk V1, V2, V3, atau ruasnya saja, misalkan walk V1, E1 dan E2 ya, atau lengkap menyebutkan vertexnya juga, menyebutkan edge-nya juga. Nah, di sini apabila perjalanan itu dimulai dari suatu simpul dan kembali ke simpul tersebut, maka dia disebut walk tertutup. Jadi V1 sama dengan Vn. Lalu ada istilahnya trail. Trail adalah walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Path adalah walk dengan semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Jadi kalimatnya hampir sama ya. Perbedaannya kalau trail itu kita fokus pada ruas, kalau path pada simpul. Misalkan di sini ini ada sebuah walk terbuka. Kemudian ada yang disebut dengan cycle atau circuit. Dia membentuk walk tertutup atau trail tertutup atau graf tertutup. Nah, di situ misalkan ada sebuah graf ya. Kemudian kita lihat di sini A, B, C, D, B, C, G, H itu walk bukan trail. Kita nggak perlu lihat gambarnya juga bisa menentukan, karena di situ huruf B disebut 2 kali, B kecil ya, maka dia bukan trail. Jadi kalau trail itu tidak boleh ruas itu dilewati lebih dari 1. Makanya tadi definisinya trail adalah semua walk dengan semua ruas berbeda, maksudnya tidak dilewati lebih dari 1. ABEF itu bukan walk. Kalau kita lihat gambar yang tadi, kenapa ABEF bukan walk ABEF? Karena B dan BKF tidak ada ruas yang menghubungkan. Kemudian A, B, C, D, E, C, F itu bukan path, karena C besar disebut 2 kali. Nah, karena di sini C besar berarti dia menyebutkan simpul-simpulnya ya. Tapi dia adalah trail. Tahu dari mana dia trail? Kan ditulisnya bukan dengan huruf kecil atau itu bukan barisan ruas. Nah, kita bisa lihat ruas-ruas apa saja yang menghubungkan antara A, B, B, C, C, D, D, E dan seterusnya. Apabila tidak ada yang disebut lebih dari 1, maka dia disebut trail. Lalu ADGK adalah jalur atau path, karena di situ kalau kita lihat A itu menghubungkan simpul apa dengan simpul apa, DGK juga menghubungkan simpul apa dengan simpul apa. Kalau tidak ada yang berulang atau disebut 2 kali simpulnya, maka dia adalah path. Sedangkan ABHGEA adalah cycle karena dia membentuk graf tertutup. Kalau graf yang terbuka disebut dengan asiklik. Contohnya adalah pohon atau tree yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Nah, ini contoh sebuah asiklik. Kemudian
Di sini, subgraf yang terhubung pada suatu graf disebut komponen dari G bila subgraf tersebut tidak terkandung dalam subgraf terhubung lain yang lebih besar. Dari tadi yang kita bicarakan adalah graf tidak berarah. Lalu ada yang namanya graf berarah, yaitu graf yang garisnya ada arahnya. Kalau pada graf berarah, garis disebut dengan ruas atau sisi atau edge, sedangkan pada graf berarah, garis disebut dengan busur atau arkus. Kalau misalkan graf lengkap, maka total simpulnya adalah N kali N min 1. Graf lengkap itu yaitu graf yang setiap simpul punya ruas ke simpul lainnya. Nah, karena di sini grafnya itu disebutnya arkus, maka graf berarah atau disimbolkan dengan D yang merupakan directed graph, anggotanya yaitu simpul dan arkus. Sama ya, jadi maksudnya sama dengan graf tidak berarah. Jadi sebuah graf terdiri dari simpul dan garis, di mana di sini disebut dengan busur atau arkus. Nah, ini contohnya. Di sini ada 4 simpul, yaitu simpul 1 2 3 4 dan arkus. Pada saat kita menyebutkan arkus itu harus sesuai dengan arahnya. Di situ misalkan ada arkus atau busur 1 4. Kita tidak boleh menuliskan 4 1 karena arahnya dari 1 ke 4. Yang di simpul 2 itu ada belum atau gelang atau self loop. Dan dari yang menghubungkan simpul 1 2 itu ada ruas sejajar atau ruas berganda. Yang satu, dua-duanya harus ada arahnya ya. Nah, sama halnya pada graf tidak berarah, apabila suatu subgraf D aksen dikatakan subgraf dari dari sebuah graf D ya, yaitu apabila semua simpul dan arkus pada subgraf D aksen merupakan bagian dari graf D. Kalau tadi pada graf berarah atau directed graph, pada graf komplit, maka total simpulnya N kali N min 1. Nah, kalau pada undirected atau graf tidak berarah, maka rumusnya sama tapi dia dibagi 2. Kenapa? Karena pada graf tidak berarah, satu garis misalkan V1 V4 itu dianggap sama dengan V4 V1. Begitu pula dengan yang lainnya. Kemudian terhadap graf itu biasanya kita melakukan penelusuran atau perjalanan. Ada 2 macam. Yang pertama adalah dari satu titik asal ke titik tujuan, atau mengunjungi semua titik atau mengunjungi semua simpul. Nah, di sini misalkan diberikan sebuah graf, kita mau melakukan perjalanan dari titik asal 1 ke titik tujuan yaitu 5. Nah, itu kan ada banyak jalur ya. Mana aja jalurnya atau path-nya? Nah, ini ada 6. Ternyata berdasarkan bobot atau angka yang terdapat pada garis, yang paling panjang kalau kita lewat 2, 3, 4 sampai ke 5 yaitu totalnya 29. Yang paling cepat yaitu dari titik 1 ke 2 ke 5 15. Nah, yang paling besar itu disebut dengan critical path, yang paling pendek yaitu disebut dengan shortest path. Ini kalau kita berangkat dari satu titik atau simpul asal ke simpul tujuan. Nah, kalau kita bermaksud untuk mengunjungi semua simpul, maka berarti kita akan menghasilkan spanning tree. Kalau kita menggunakan gambar yang sama, maka misalkan kita berangkat dari simpul V1, kita menelusuri atau mengunjungi semua simpul, kan banyak alternatif ya. Dari V1 bisa ke V2 atau dari V1 bisa ke V4. Terserah kita pilih yang mana. Kalau kita pilih V2, dari V2 pun kita ada alternatif, bisa ke V3 atau ke V5, ke simpul 5. Nah, ini kan berarti ada banyak alternatif. Kalau misalkan dari sekian alternatif penelusuran ternyata yang total perjalanannya yang paling minimum
didapatkan, maka itulah minimum spanning tree. Contohnya ini adalah hasil perjalanan minimum spanning tree. Kalau Anda membuat atau melakukan penelusuran pengunjungan terhadap semua simpul tidak seperti ini, maka totalnya lebih dari 22. Anda bisa coba nanti ya. Kalau grafnya rumit, maka kalau kita mau mencoba-coba mana sih mencari minimum spanning tree yang paling kecil, mana spanning tree yang paling minimum, maka akan sangat lama ya. Makanya ada algoritma untuk minimum spanning tree. Nah, ini adalah cara penyajian graf yang ketiga, yaitu menggunakan matriks. Ada dua, yang pertama matriks adjasensi, yang kedua adalah matriks insiden. Isi dari matriks adjasensi itu angka 0 dan 1, di mana 0 apabila tidak terhubung, 1 artinya apabila terhubung. Tapi kalau grafnya itu mengandung ruas sejajar, maka matriks di dalamnya bisa bernilai 0, 1 atau lebih dari 1. Kemudian matriks insiden juga sama, nilai matriksnya yaitu 0 dan 1, di mana 1 apabila terhubung, 0 apabila tidak terhubung. Sebelum kita lihat contoh matriks adjasensi dan matriks insiden, di sini ada matriks ruas. Matriks ruas yaitu matriks yang isinya adalah ruas-ruas yang terdapat pada graf. Di situ angka 1, 2, 1, 3 maksudnya simpul 1, simpul 2 ya, cuma huruf V-nya tidak ditulis. Karena ini graf tidak berarah, maka kalau kita sebutkan ruas 1, 2 dari vertex 1 ke vertex 2, maka kita tidak perlu lagi menuliskan 2, 1. Nah, penulisannya bisa secara vertikal, horizontal, atau secara pasangan berurutan seperti itu. Sekarang kita lihat matriks adjasensi. Matriks adjasensi untuk graf yang sebelah kiri adalah yang sebelah kanan. Cara membuatnya gampang ya. Jadi di situ tuliskan simpul-simpul yang terdapat pada graf tersebut. Ada 5 simpul, tuliskan di baris dan di kolom. Lalu analisa apakah ada ruas yang menghubungkan antara baris dan kolom. Misalkan dari V1 ada ruas enggak ke V1? Tidak ada, berarti 0. Dari V1 ke V2 ada ruas, ada, berarti tulis 1, dan seterusnya. Nah, untuk matriks insiden caranya sama, perbedaannya yaitu karena matriks insiden ini adalah matriks yang menghubungkan vertex dengan edge. Kalau matriks adjasensi vertex dengan vertex, maka kolomnya itu bukan vertex tapi kolomnya adalah edge atau ruas. Nah, nilainya sama seperti tadi, yaitu 1 dan 0, di mana 1 terhubung, 0 tidak terhubung. Misalkan di situ simpul V1 terhubung dengan E1, maka kita tulis 1. Simpul V1 tidak terhubung dengan ruas E3, maka di situ kita tulis 0, dan seterusnya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Berikutnya adalah penelusuran terhadap graf. Ada 2 cara penelusuran terhadap graf. Nah, kalau minggu lalu kita bahas tentang penelusuran terhadap pohon ya. Pohon adalah salah satu jenis graf. Tapi penelusuran pohon biner itu ada 3. Yang pertama yaitu pre-order, yang kedua in-order, yang ketiga post-order. Nah, ini adalah penelusuran graf. Penelusuran graf di sini ada 2. Yang pertama adalah depth first search, yang kedua adalah breadth first search. Nah, depth first search ini pakai konsep ketetanggaan. Misalkan kita melakukan penelusuran dari V1. Kalau V1 itu kan tetangga itu maksudnya simpul yang terhubung langsung dengan V1 ya. Jadi di situ ada V2, V3 terhubung langsung dengan V1. Kalau kita left oriented berarti dari V1 ke V2. Nah, dari V2 kita cari tetangga V2 yaitu V4 dan V5. Karena kita left oriented berarti kita ke V4. Tetangganya V4 V8, berarti dari V4 ke V8. Tetangganya V8 adalah V5 dan V2, tapi karena V8 dan V2 sudah ditelusuri, maka kita ke V6. Tetangga V6 adalah V3, tetangga V3 adalah V1 dan V7, yang belum ditelusuri adalah V7. Nah, di sini ada tabel
matriks penelusuran ya. Jadi di situ dituliskan kolom dan barisnya adalah simpul-simpul, ada 8 simpul tadi ya pada graf di atas. Di situ misalkan vertex 1 terhubung dengan vertex 2, maka kita tulis angka 1 di dalam matriksnya dan seterusnya, sehingga diperoleh urutan seperti ini. Yang kedua adalah breadth first search. Breadth first search yaitu penelusuran terhadap seluruh tetangga dari simpul. Misalkan nih, kita mulai dari V1. V1 tetangganya adalah V2, V3. Maka kita mengunjungi semua tetangga V1 dulu. Jadi dari V1, V2, V3. Kemudian V4, V5, V6, V7 dan terakhir adalah V8 ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.